Oke, jadi ini Bu izin dicabut ya. Iya, enggak. Jadi ini sahabat isim dan ini dia minyak kita telan di bawah sawah, rajahan juga maafkan dulu ya. Ini sama aja, ini isim buat penjagaan, cuman karena isiannya udah hilang sama yang ngasihnya, ibaratnya ada jangka waktunya lah. Ini sama aja, rajahan dan memang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rollimeds. Gimana nih kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dapat telepon dari keluarga Ibu Dilia di daerah Padalarang. Katanya dia mau ikhtiar, minta tolong ke kita, dia mau ikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang ada di rumahnya gitu. Waalaikumsalam. Riki. Silakan masuk. Oke sahabat, sekarang kita udah ketemu sama Ibu Dilia ya, Ibu Dilia sama Ibu Nida. Kalau boleh tahu teh, ada masalah apa gitu, kronologisnya seperti apa? Jadi gini, ini sebetulnya saya merasakan hal-hal yang aneh dan sakit itu udah bertahun-tahun sebetulnya. Cuman sudah ada pengobatan dan alhamdulillah sembuh tapi kumat lagi dari tahun 2004. Ya. Tapi yang jadi sekarang bikin saya nggak nyaman tuh yang akhir-akhir ini, dalam tahun ini saya merasakan sakit parah sih enggak ya. Cuman badan tuh rentan sekali dan kadang-kadang sakit tiba-tiba di tangan apa di kaki. Terus saya pikir kan awalnya penyakit biasa ya, gitu ya, penyakit biasa. Tapi di rumah saya ini sering sekali kedatangan binatang nggak lazim lah gitu. Awalnya saya pikir ya itu karena mungkin yang namanya binatang kebetulan masuk rumah gitu kan. Tapi kalau misalkan kedatangan mereka itu konsisten dan bersamaan kan saya juga heran, hampir tiap hari kayak ulet bulu, terus kelabang seribu, kalajengking, ular hitam. Dalam 1 jam kadang 3 binatang itu datang gitu. Nah terus kedua saya nih akhir-akhir ini tuh susah banget tidur, nggak ada ngantuk, jadi kayak robot nggak ngantuk, nggak cuman badan minta istirahat tapi mata nggak bisa gitu. Nah terus di rumah juga kadang kok ada perasaan ada yang merhatiin, apalagi di ruangan ini. Di ruangan ini tuh nggak nyaman. Biasanya kalau misalkan nyaman-nyaman aja lah gitu. Kadang kalau misalkan di sini kemarin sholat apa ngaji pun kadang seperti tidak khusyuk dan karena ada yang merhatiin gitu. Ini yang mungkin yang kedua kalinya, tapi kita kan nyoba ikhtiar kemana aja gitu. Kalau kemarin itu efeknya sama, yang dirasa sama saya sama mama bareng apapun yang mama rasain kadang aku juga sama. Kemarin yang parahnya itu ya Mah ya, yang parah banget itu tiap habis maghrib
kita sering sesek ya. Sesek disesek. Kita nggak bisa tidur kalau malam. Tidur itu sesudah tahrim. Kita baru bisa tidur, itu pun sering terganggu. Misalkan kita udah tidur nyenyak, tiba-tiba saya kayak gitu. Jadi kayak ada yang napas itu diberhentikan, tapi ya saya kagetnya karena saya kekurangan oksigen kayak gitu. Sampai-sampai saya ke rumah sakit karena jantung saya berdebar. Pas ke rumah sakit namanya waktu itu dokter pun heran karena detak jantungnya pun melebihi orang yang punya penyakit jantung. Kata dokter, tapi jantungnya sehat gitu. Sehat. Kata dokter itu, Pak, ke suami saya, Ibu udah beberapa kali dites detak jantungnya ini udah parah katanya. Saya takut jantung Ibu pecah. Makanya hari ini pun harus tindakan USG jantung. Ya. Kalau dokter itu kan nunggu santai, jantung saya mungkin nunggu itu dulu. Pas di USG jantung, ternyata jantung saya sangat sehat. Saya tanya dong ke dokter, takutnya ada corona atau apa, kan kebetulan lagi booming sekarang, lagi booming corona. Terus saya disuruh cek darah, paru-paru, langsung semua saya udah cek, ternyata saya sehat, gak ada apa-apa. Nah dari situ namanya sebelum sakit pun ada tanda-tanda ya, helm banyaklah tanda-tanda. Karena sampai sekarang itu suara-suara kadang seperti kaca itu ditutup gitu. Karena saya kesini nggak ada apa-apa. Terus ini sampai ngamuk gitu. Sampai saya kata dokter itu karena tiap malam itu saya mau nangis nggak bisa ya Mah ya, sampai muncul Sunda nama tipe pereket, pengen nangis tapi nggak bisa gitu, nggak bisa pengen nangis, nggak keluar air mata, udah capek gitu kan. Sampai kata dokter kembali lagi kalau misalkan obat jantung nggak ada reaksi, saya akan balik lagi. Saya malah dikasih obat penenang dan katanya saya ada gangguan iya gitu, psikolog kejiwaan. Karena saya emang kayak dibuat galau, nggak bisa tidur, jadi dibikin linglung. Iya, jadi apa ya, kayak mau nangis, apa yang bikin aku nangis gitu, kayak yang banyak pikiran tapi teuing mikiran naon gitu. Nah saya curiganya, takutnya saya gini, seseorang yang tidak suka ke saya atau misalkan yang nggak suka lah ya, terus bukannya seudonnya mengincar saya, tapi ke anak-anak cucu saya kena imbas gitu. Pernah nyium kayak bau pesing nggak? Oh iya. Waktu ngebatin saya emang ya bau pasar Ciroyom, bau cumi-cumi basah di sini. Bau laut, ikan laut busuk. Bau hanyir. Nah terus kalau di warung mah emang bau pesing, kadang-kadang kayak bau kentut, bau bangkai gitu. Kalau boleh tahu itu yang digantung apa sih? Nggak tahu, itu dikasih seseorang yang ngobatin saya. Katanya gantung aja di situ, terus di pintu rumah depan juga ada, bukan kayak begitu tapi di pintu luar. Ya emang ada kerasanya waktu itu, emang sembuh gitu oleh saya. Cuman kalau jadi lagi kalau dilihat ini energinya udah nggak ada. Iya, makanya udah lama juga sih. Yang kelihatan malah ada sosok-sosok negatif yang masuk. Malah jadi sarang Ya makanya jadi pengen yang seseorang tuh yang betul-betul jangan cuma bisa nyapu tapi juga mudah-mudahan kalau misalkan di sini ada sesuatu gitu kan. Soalnya kalau melihat gitu, jadi ya mungkin dia pakai sistem apa ya, kalau saya nyebutnya sistem cas lah. Jadi setiap sekian bulan sekali atau setahun sekali ini harus diisi lagi gitu, untuk penjagaan. Memang niatnya mah ini untuk pageran gitu kan, untuk pageran, cuman dia ada jangka waktunya, ada luarsanya. Ada luarsanya. Jadi kodamnya hilang, dimasukin sama yang negatif, makanya gangguan-gangguan ya kayak ngetok-ngetok kaca, tiba-tiba ada suara orang lari di luar, pernah dengar nggak? Kalau aku mah malah sering lihat. Suka ada yang manggil. Yang lebih kelihatan yang ganggu pertama ada cewek. Iya, benar. Cewek di depan, terus di sini ada
sosok apa ya, anak kecil udah hidung lah menurut cek Sunda mah. Karena kemarin aku baru diobatin sama yang itu, diobatin di sini. Karena aku pun dikontrakan diganggu sama udah hidung dan aku emang ngeliat. Nah pas itu makanya aku manggil orang yang waktu kemarin ngobatin aku tiap tidur ngerasain kayak gitu lagi lah. Kemarin lagi gangguan gitu. Kemarin malam Senin itu maghrib saya duduk lagi di kursi di sana, duduk nonton TV. Kalajengking gede mau ini ke kaki, untung sama kucing keburu di ini. Intinya kita mah jangan cari siapa orangnya, yang penting mau kitanya balik lagi sehat. Nah itu yang mau usaha bagus, biarin lah, biar sadar sendiri, biar intinya kan mungkin dia juga sirik. Ya mungkin ada kesalahan dari ibu atau teteh yang tanpa disengaja bikin dia seperti itu kan. Bagaimana ada yang ngirim gitu ya guna-guna untuk yang hancurin usahanya. Kenapa dibikin sakit? Supaya usahanya nggak jalan gitu, otomatis hancur gitu kan. Ya mungkin sekarang kita langsung aja ke penanganan. Al-Fatihah dulu, terus dilanjutin sama tiap tarikan nafas istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Di punggung juga suka ngerasa berat nggak, Bu? Kalau perut suka kerasa panas nggak, Bu? Saya juga punya penyakit yang menahan, sudah dioperasi 2 kali, abses parianan. Jadi di sela pantat saya itu terjadi pembengkakan dan itu sudah dioperasi 2 kali dan sekarang pun tapi masih tetap sembuh, selalu kambuh. Dari tahun 2004 itu udah dikeluarin kan, perut juga ada perbedaan nggak antara tadi sama sekarang? Rada sesek gitu kan. Tapi udah enakan ya. Napas juga jadi rada enak, ini mah rada enteng. Jadi keluhan saya teh sekarang teh yang sering kambuh teh abses, terus perut bukan ulu hati sih ya, perut panas gitu, perih sebelah kayak usus buntu. Kalau usus buntu mah di sini kan, di kanan, ini sebelah kiri. Terus punggung, si tulang punggung tuh kayak yang remuk gitu, berat kayak mikul karung berat lah. Yakin nerima energi pengobatan untuk medisnya dia ya. Gimana ya, kayak bangun tidur gitu. Capek terus kayak baru kumpul gitu. Masih bengok. Kenapa ibunya jadi pusing, jadi kayak yang baru bangun tidur, lemas, karena pada saat dikeluarkan energi-energi negatif yang ada di badannya, termasuk makhluk yang tadi kan, ibunya juga mengeluarkan energi, otomatis energinya terkuras, makanya orang bangun tidur lah
Gak rasa dalam pisahnya, rasa sakitnya. Saya juga 2 kali kayak ditusuk. Jadi kayak dalam pisah gitu. Dalam pisah. Ya sampai ke tulang, sampai ke belakang tulang kalau di dada bagian kiri. Kalau yang di dadanya sahabat, jadi kayak senjata gaib lah, kita nyebutnya senjata gaib. Jadi kayak ada pedang. Emang kemarin pas diobatin juga di kiri, dia di belakang pas ngobatinnya. Mau dicari tapi pindah-pindah, dia diamnya di sini. Dia diamnya di sini, kok kayak ada benda ya katanya. Aku bilang ya udah kalau bisa aku tarik aja, aku bilang gitu kan, soalnya takut ini juga. Tapi pas begitu dia cari lagi hilang. Itu makanya sakitnya itu dalam gitu, tembus gitu. Oke, rasanya gimana sekarang badan? Tadi gimana ya, kayak ada badan dalamnya kayak mengerut gitu. Terus barusan pas disuruh kata keluar itu dari sini berat, kesini kayak ketahan gitu. Terus aku coba ikhlas kata aku, kayak berat di sini. Keluar dari bulu-bulunya, kerasa nggak keluar? Kerasa berat dari sini, kerasa banget, berat banget, kayak yang susah. Kayak diginiin. Kalau sekarang gimana? Alhamdulillah udah. Sekarang kita coba pembersihan rumah aja. Soalnya ada beberapa barang yang dulu emang tujuannya untuk pageran, untuk penangkal, cuman karena isiannya udah hilang, malah jadi tempat-tempat jin-jin negatif. Itu pokoknya bisa jadi batur. Jadi ini Bu izin dicabut ya. Iya, enggak. Jadi ini sahabat isim buat penjagaan. Cuman ya itu sih, kebanyakan pakai barang-barang seperti ini yang ditakutkan orang yang di rumah atau gimana merasa aman, mereka percaya ke barangnya gitu. Sebenarnya nggak disarankan untuk pakai barang-barang seperti ini, dan ini dia minyak gitu, pohon di bawah sawah. Dan ada bajahan-bajahan juga, maafkan dulu. Musnahin aja barang-barang seperti ini, karena bisa ngeganggu juga nantinya, karena bukan cuma satu sosok ini yang diam di sini barang ini. Ada beberapa sosok, salah satunya yang ngeganggu yang paling kuat yang cewek gitu. Dia sering di luar sih sebenarnya, tapi setelah dimusnahkan ini kita tarik sosok-sosoknya biar kita balikin aja ke alamnya lah. Ya, mungkin kita tempat yang lain. Gimana lagi teh? Iya. Iya. Oke. Ya ini. Ini sama aja. Ini isim. Balik lagi, awalnya mungkin untuk apa ya, penjagaan, buat penjagaan, cuman karena isiannya udah hilang, jadi apa ya, sama yang ngasihnya ibaratnya ada jangka waktunya lah, jangka waktu sekian kodamnya pulang lagi atau hilang,
Nah itu jadi tempat-tempat yang negatif gitu. Kalau yang saya lihat yang di sini isiannya yang sekarang itu sosok cowok dia setengah dibilang tua enggak, masih muda enggak, pakai baju-baju pangsi, ikat segala macam gitu. Dan memang sosoknya juga suka tanpa disadari sama yang punya rumahnya. Kadang sosok ini suka jahil juga menampakkan diri gitu, bikin orang takut gitu. Jadi mending kita musnahkan juga aja. Oke. Nah jadi sosok ini kalau ada yang bisa lihat mah atau indigo, ini sosoknya ada di sini. Dia lebih diamnya di sini. Cuman jalurnya dia kadang bisa kadang masuk. Cuman lebih seringnya di sini. Gitu. Kita coba cari lagi. Nah, di sini lah. Ini kalau ada yang sosok pocong kadang adanya di sini. Gitu. Dia suka menampakkan juga ini. Jadi sosoknya pocong, ya kain kafannya lusuh, terus ini belatung segala macam. Pokoknya ya kita pulangin aja ke asalnya. Terus ini lagi sahabat. Ini sama aja rajahan, dan memang kosong isiannya yang dari yang ngasih, dan sekarang ditempatin sama yang negatif. Ini sangat gak disarankan sebenarnya pakai yang seperti ini. Memang kadang tradisi orang-orang tua dulu suka pakai yang kayak gini. Cuman kalau untuk yang sekarang karena kurang penjelasan dari yang ngasihnya, jadi banyak orang yang salah jalan gitu ya, salah pemikiran. Jadi menganggapnya gini, rumah aman segala macam, berkat ini, itu udah salah banget gitu. Padahal rumah aman, rumah dari gangguan-gangguan jin dan segala macam karena pertolongan Allah, bukan dari barang gitu. Cuman kebanyakan orang percayanya ke sini, yakinnya gitu. Itu yang salah. Kalau yang udah bisa? Ya, udah. Jadi mungkin ini ngikutin budaya ya orang-orang terdahulu lah, pakai media-media seperti ini untuk penangkal dari gangguan jin dan lain-lain. Ya balik lagi, menggunakan barang atau media itu sebenarnya nggak disaranin gitu. Takutnya orang jadi percaya ke barangnya gitu ya. Di sini ada sosok cewek, rambut panjang,
matanya merah. Kalau yang suka di kamar sini kadang-kadang adik saya, anak saya yang bungsu yang saya bilang tadi, Masya Allah itu Sesuatu. tolong deh sesuatu barangkali bilang tadi nggak apa-apa itu watak, tapi wataknya kan terlalu banget. ya pertama emang itu emang sifat, kedua emang suka emosi, kadang-kadang suka naik sendiri ya. Bukan emosi suka naik, yang penting dia mah darting terus. Ini jadi ini ada sosok, tapi emang nggak pengaruh ke ininya sih, emang udah wataknya keras sih teteh itu. Nggak mau kalah ya teh ya. Ya kita coba tarik aja. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kosongin aja dari barang-barang ini. Alhamdulillah sahabat, pembagian sama pengosongan dari barang-barang ini udah selesai. Ya mungkin itu aja dari saya.